Teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bahas sedikit ya, salah satu hal yang banyak ditanyakan oleh teman-teman, gitu ya. Terutama oleh teman-teman yang para impact, gitu ya. Jadi, mungkin ada beberapa teman-teman tuh yang masih berpikir gitu bahwa, Abang, kita para impact ini kan punya kesabaran yang luar biasa, kan gitu. Abang, apa yang terjadi ketika misalnya kita, ya, para korban narsistik, memilih gitu ya untuk mengabdikan diri kita, menghabiskan seluruh hidup kita, berusaha melayani dan memenuhi keinginan dari seorang narsistik. Artinya adalah bahwa bagaimana kalau kita punya ya, kesabaran atau ketekunan untuk melayani seorang narsistik, memenuhi semua kebutuhan dia, memilih tetap bersama dia, akankah seorang narsistik itu akan berubah? Akankah dengan semua kebaikan yang kita lakukan kepada seorang narsistik, dia akan bisa melihat itu semua? Hari ini kita akan bahas sedikit tentang itu, teman-teman. Kita akan bahas dua hal yang kemungkinan terjadi ketika misalnya kamu menjalani kehidupan dengan seorang narsistik. Artinya adalah dua kemungkinan ketika kamu memang sudah tahu bahwa pasanganmu adalah seorang narsistik, dan kamu berkomitmen untuk misalnya untuk merubah dia, atau memberikan pelayanan yang sempurna untuk dia. Gitu ya. Kira-kira apakah seorang narsistik akan menghargai itu dan kemudian merubah diri dia menjadi pribadi yang lebih baik? Kita mulai dulu ya dari awal. Kita pernah bicara tentang narcissistic snapshooting, yaitu ketika dia melihat calon korbannya, dia punya gambaran atau imajinasi ya tentang bagaimana korbannya ini kemudian nanti akan jadi supply-nya dia atau pelayannya dia. Artinya, misalnya ketika dia memilih seorang pasangan hidup misalnya, dia akan melihat gitu ya bagaimana pasangan hidup dia ini kemudian akan menjadi supply-nya dia, seumur hidup dia, misalnya begitu. Ada gambaran yang tidak realistis yang ada di dalam pikiran seorang narsistik ketika dia memilih seseorang menjadi supply-nya dia. Nah, sekarang ketika kamu memutuskan untuk menikah dengan seorang narsistik, apa yang akan terjadi ketika kamu memutuskan untuk mengabdikan diri kamu kepada si narsistik? Oke? Yang pertama, nih teman-teman, ini yang paling banyak ditanya. Bang, bagaimana kalau misalnya ada satu orang yang punya kesabaran luar biasa, setinggi gunung, sedalam laut, yang bersedia memenuhi semua keinginan dari si narsistik, yang bersedia 24 jam seumur hidup mereka mengabdikan diri untuk melayani si narsistik dan tidak membantah akan apapun yang ingin diminta oleh si narsistik. Apa yang akan terjadi di dalam hubungan ini? Loh, teman-teman, hubungan yang satu ini sebenarnya kalian sering lihat di mana-mana. Karena biasanya memang justru ini yang terjadi. Seorang narsistik itu biasanya akan memilih seorang impact yang bersedia mengabdikan hidup dia menjadi supply-nya dia seumur hidupnya dia. Karena memang itu tujuan seorang narsistik ketika dia memilih pasangan hidup. Nah, hubungan yang seperti ini dari luar kelihatan tidak banyak riaknya atau tidak banyak konfliknya. Tetapi ini sebenarnya adalah sebuah kehidupan yang sangat mengerikan bagi si impact ingin menjadi supply-nya si narsistik. Yang terjadi pada hubungan ini adalah bahwa ketika pasangan si narsistik, si impact mengabdikan seluruh hidupnya dia, pasangannya ini hanya akan jadi seonggok alat yang tidak berguna bagi si narsistik. Tidak berguna itu dalam arti sama sekali tidak dihargai. Kalau kalian pernah melihat tipe hubungan ini akan menjadi sebuah hubungan antara seorang majikan dengan seorang budak. Kalian pasti pernah melihat tipe hubungan seperti ini, di mana si narsistiknya tidak menghargai sama sekali pasangannya. Pasangannya ini melakukan semua yang dimau si narsistik, tetapi si narsistik tidak merasa bersyukur akan hal tersebut. Pasangannya ini seolah-olah menjadi keset kaki bagi si narsistik, tidak dihargai, tidak dianggap sama sekali. Hubungannya akan menjadi hubungan satu arah, di mana si narsistik akan selalu menyedot apapun yang ada dari pasangannya tersebut. Dan pasangannya akan selalu memberikan apapun yang dia punya tanpa mendapatkan apapun. Bahkan sampai dia kehilangan segala-galanya, si narsistik tetap tidak akan merasa bersyukur akan hal tersebut. Dan hal yang paling menyedihkan adalah si narsistik itu tetap mencari supply baru di luar. Bagi si narsistik, pasangan impact-nya tersebut itu hanyalah onggok kain yang tidak berharga sama sekali. Dia tetap akan mencari supply baru di luar, gitu ya.
tanpa melepaskan pasangan impetnya tersebut. Bagi si narsistik, dia terlalu berharga untuk menghabiskan waktu dia untuk setia kepada pasangan impetnya tersebut. Bagi si narsistik, dia berhak untuk mendapatkan lebih dan dia menolak untuk menyerahkan hidup dia hanya kepada si impet. Gitu ya. Hubungan ini hanya akan jadi hubungan satu arah, di mana impetnya mengorbankan seluruh kehidupan dia, habis disedot oleh si narsistik, tanpa mendapatkan apapun. Sedangkan si narsistik tanpa merasa bersalah menyedot habis si impet, tetapi kemudian tetap berpaling untuk mencari suplai baru di luar. Oke, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah mungkin ada yang bilang begini, oke bang, kalau kayak gitu bagaimana kalau impetnya menetapkan batasan? Tetap melayani, tetapi untuk hal-hal tertentu si impet menetapkan batasan terhadap si narsistik, alias tidak memberikan seluruh hidup dia kepada si narsistik dan menetapkan batasan yang benar. Untuk kemungkinan kedua, hasilnya juga sama, teman-teman. Ingat, bagi si narsistik, ketika dia bisa mengambil, dia tidak akan bersyukur. Tetapi ketika dia tidak bisa mengambil, ketika korbannya menetapkan batasan, bagi si narsistik, boundaries atau batasan itu adalah penghinaan. Bagi seorang narsistik, batasan itu berarti pembangkangan, pemberontakan. Ketika dia melihat si impet, dia akan berkata dalam hati bahwa bagaimana mungkin kamu berani melawan saya dan menetapkan batasan. Gitu. Hubungan seperti ini tetap akan berakhir dengan buruk. Ya. Ketika korbannya menetapkan batasan, si narsistik akan menabrak batasan tersebut dan akan selalu berkonflik dengan korbannya. Jadi, kehidupan mereka akan selalu diwarnai konflik yang disebabkan oleh ketidakpuasan si narsistik akan boundaries yang diberikan oleh korbannya, dan si narsistik tetap akan menyalahkan suplainya akan semua hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan seperti hubungan yang tadi, si narsistik tetap tidak akan puas dengan suplainya dan akan tetap mencari suplai baru di luar hubungan mereka tersebut. Bagi si narsistik, satu suplai tidak akan pernah cukup bagi dia. Jadi kalau teman-teman lihat ya, hubungan yang pertama dan yang kedua, itu muaranya tetap sama, teman-teman. Si narsistik itu tetap tidak akan menghargai suplainya dia, tetap tidak akan merasa cukup dengan suplainya dia, tetap tidak akan merasa bersyukur dengan apa yang dia dapatkan, dia akan tetap keluar untuk mencari suplai baru. Karena bagi seorang narsistik, semua aturan, semua batasan itu tidak berlaku bagi dia. Dia terlalu hebat untuk mendapatkan hanya satu suplai. Dia membutuhkan banyak suplai untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dia yang tidak realistis. Semoga video ini bisa memberikan gambaran untuk teman-teman semua. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.